sampai nggak tahu kalau di Kalongan itu ada makam leluhur juga, tepatnya di tengah-tengah lahan produktif atau lahan persawahan. Kalau dengar ceritanya dari Mas Yunus tadi, makam tersebut makam Mbah Dipo ya Nang? Makam Mbah Dipo. Cuma saya belum tahu, makanya saya ajak Mas Yunus untuk nganter ke sana. Kita lihat maisannya. Jika maisan itu masih asli, nanti bisa diketahui beliau itu pernah hidup di masa kepemimpinan siapa, ataukah sudah masuk ke kolonial. Semoga saja makam tersebut terawat. Tidak terawat leh makam ini. Oh, tidak terawat. Oke, semoga dengan adanya pemberitahuan dari Mas Yunus atau saya buat konten YouTube seperti ini, adalah beberapa warga dari desa Kalongan yang mau mendatangi dan menziarahi atau tawasul ke makam beliau. Tapi kita lihat dulu. Semoga nanti adanya uploadan YouTube ini ada beberapa orang atau ada beberapa warga lapisan masyarakat mau memberi keterangan atau mau bercerita sedikit tentang siapakah sosok beliau sebenarnya. Wih leh, nengkrek munggah kui. Leh, kontakku ketinggalan itu. Geblek iki. Hah? Tenan ramu? Enggak munggah sih. Iya. Iki lho munggah sakmene bahas. Makamnya di sana. Keberadaan makam itu ada di bawah pohon itu. Nggak tahu pohon apa itu. Kayaknya pohon kendal sih. Kalau ndak ya pohon ringin lah. Nggak usah naik lewat sini ah. Reposo lewat sini weh, sing rodok datar. Dadak ono acara kontak ketinggalan, barang jan wis. Ono le. Duh, ora ono. Oh alah lah kontak tak gowo ketelingsut le yo ngapurane Kang Ne lah, karang ya wis tuwa, pikirane akeh. Dan ini sangat merepotkan dan meribetkan. Yes. Sepurone jebul ning gontas le. Aduh. Tuh kene wae ya. Sing ora patek munggah-munggah rono. Wis. Apa iki? Oh, walang sangit. Bismillahirrahmanirrahim. Engko nek arep mlebu ning makam meneng sik sedhelok ya lho ya. Tak ndonga. Maksudnya tak njaluk izin. Heeh. Nek ngarani pohon apa kele jenenge le? Niku ringin. Ringin, bukan wit kendal. Ringin. Coba nanti tak kaitke dengan peta Belanda. Peta Belanda yang menunjukkan bahwa desa Kalongan, lokasi titiknya sini itu ada makam kunone atau enggak. Tapi kalau ini benar-benar makam ya berarti peta Belanda itu harusnya ada. Wah iki dhewe salah mlebu iki le. Ora apa ya? Enggak bener. Alah yung. Lah jenenge blusukan ya wis ngene iki. Arep ngenalke makame leluhur. Mari tadi le. Saya aja mlebu sik le, tak nganu kirim ngan sik tak wasilah sik sedelok. Oh iya. Sele.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Dah. Assalamualaikum. Oh, nganu oleh. Nisannya diganti, nisannya cor-coran. Lebih berarti. Nisannya nisan cor-coran iki. Nah, mas om begini kan dari kantor. Sebenarnya mereka ada makan sekitar 9 orang. 9 orang. Nek terkenal kene makam apa boleh? Mbah Dipo. Mbah Dipo. Nah, menurut cerita itu riyen ingkang Apa ya? nganuaken diro. Maksudnya? Jadi untuk pencegahan zaman riyen peruntukan antara Andiro karo Gondorio itu diambil sebagai penengah. Oh. Maksudnya antara Andiro sama Gondorio. Gondorio. Dulu pernah ada Nah, menurut cerita kan. kejadian ya. Iya. Berarti yang menengahi beliau. Namanya Mbah Dipo. Wah, wis. Karena dengan nama Mbah Dipo itu saya beberapa tempat yang saya kunjungi dengan nisan yang masih asli yang berkenaan dengan Mbah Dipo itu pasti ada ceritanya dengan tidak jauh dengan cerita Diponegoro, dan itu pun ada misi tertentu langsung dari Diponegoro yang disampaikan kepada para prajurit atau penggawanya untuk menyerang Batavia. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini kontaknya sudah hilang, saya sudah tidak tahu lagi. Tipe nisannya sudah diganti. Ini cor-coran bukan batu. Makam Mbah Dipo ya, di bawah pohon beringin. Tapi nek pohon beringin ini sih gede banget. Coba nanti tak ikut sertakan peta Belanda nih. Nah di sini memang titiknya ada makam, berarti bener di sini tuh makam sepuh atau makam tua. Ya prediksi saya sekitar 1850-an lah. Untuk peta Belanda sudah saya terbitkan di awal dan ternyata memang titik dan lokasi makam ini terdaftar juga dalam peta tersebut, terbitan pada tahun 1909 dan terbitan peta Belanda pada tahun 1924. Nah, untuk kejelasannya kenapa saya mencari makam sepuh dengan nisan-nisan yang masih asli, karena ada juga yang mempelajari suatu lokasi dengan keberadaan sebuah komplek makam dan di situ ada makam sepuhnya. Konteks kita berbeda antara kita belajar dengan real atau dengan apa ya istilahnya keadaan dengan menggunakan logika nalar yang normal. Kalau saya pelajari dengan tipikal pahatan nisan, tapi ada juga konteksnya yang mempelajari sejarah dengan spiritual. Nah, antara spiritual dengan logika yang saya pelajari itu pasti bersimpangan. Nah, monggo lah, silahkan mau belajar tentang spiritual, mau belajar tentang logika yang normal, istilahnya dengan literatur sejarah, itu semuanya saya persilahkan, tapi harus benar-benar dipahami dengan jeli, karena mengungkap suatu sejarah tanpa bukti yang nyata itu sama dengan pembodohan perorangan, pembodohan kepada masyarakat, dan pembodohan kepada publik yang jelas. Seperti itu kalau dari saya pribadi. Tapi tanggapan ini pun juga tidak bisa diterima oleh akal-akal yang menggunakan konteks spiritual. Kalau saya senangnya sih begini, kita datang, kita lihat pahatan jiratnya atau pahatan makamnya. Nah di situ nanti kita bisa pelajari beliau itu dari mana, beliau itu dari mana. Nah tunggu kisah selanjutnya dari saya. Kurang dan lebihnya terima kasih untuk Mas Yunus
yang memberikan waktunya untuk mengantar saya ke komplek makam Mbah Dipo di Desa Kalongan ya, Le? Desa Kalongan. Saya akhiri berikut, Le. Saya akhiri kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nisan Nusantara.